Bab 16. Seluruh villa terdiam pada saat ini. Banyak orang menatap Harvey dengan tidak percaya seolah-olah mereka melihat hantu. Aku hahaha. Seseorang mulai tertawa setelah beberapa saat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini sangat lucu. Dia mengatakan bahwa dialah yang membeli Heart of Raha. Apakah dia tahu berapa harga benda itu? Banyak orang bilang dia bodoh, tapi aku tidak percaya. Sekarang, aku percaya itu. Anak ini pasti ditendang kepalanya oleh babi. Ya ampun, kamu sangat tak tahu malu. Beraninya kamu mengatakan itu ketika tahu Tuan Sander yang mengirimnya. Di antara mereka, hanya mata Don yang sedikit berkedut. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan langsung tersenyum main-main. Zack tertawa sambil menggoyangkan badannya ke depan dan ke belakang. Dia tertawa dan menunjuk Harvey. Harvey, kamu sangat hebat dalam berpura-pura. Katakan padaku, apakah kamu sangat kesal dengan Don sehingga otakmu tidak bekerja? Apakah kamu berpikir bahwa kami akan mempercayai kamu? Ya, bahkan jika saya enggan mempercayaimu, maka kamu harus memberitahu saya. Dari mana kamu mendapatkan benda ini jika itu dari kamu? Saya memerintahkan seseorang untuk mendapatkannya, kata Harvey dengan tenang. Dia memang meminta keluarga York untuk mengiriminya barang ini. Kamu meminta seseorang untuk itu? Zack berusaha menahan tawanya. Dia kemudian berkata, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang kamu habiskan? Gratis. Seseorang memberikannya kepadaku karena dia membutuhkanku untuk membantunya menyelesaikan beberapa masalah, kata Harvey ringan. Seseorang meminta bantuanmu dan memberikannya padamu? Zack baru saja tenang, dan sekarang dia mulai tertawa lagi. Hahaha, semua penonton tertawa lagi. Harvey ini sangat lucu. Seseorang meminta bantuannya dan memberikannya, dia pasti tidak berkaca. Siapa yang akan meminta bantuannya dengan penampilannya yang lemah? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang dia minta darimu? Zack terus berbicara. Dia ingin saya berinvestasi. Harvey berkata, saya berinvestasi di York Enterprise. Puff, Zack menyemburkan ludahnya. Harvey, apakah kamu pikir kamu bisa berhubungan dengan York Enterprise hanya karena nama keluargamu juga York? Apa kau bermimpi? Don yang baru saja menyaksikan melirik Harvey pada saat ini, dengan ekspresi di wajah mengejek. Pecundang, apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat memutuskan penggunaan dana perusahaan kami? Kamu harus memperhatikan apa yang keluar dari mulutmu dan juga apa yang masuk ke dalamnya. Beraninya kamu berpura-pura berhubungan dengan kami, York Enterprise? Saya bertanya, Don, kamu hanya seorang karyawan tingkat menengah. Kamu juga menipu dan menggertak menggunakan nama York Enterprise. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Kata Harvey dingin. Don mencibir, kau benar-benar pecundang. Kamu seperti katak di dalam sumur, kau tidak tahu apa-apa. Kamu tidak pernah bisa membayangkan posisi saya di perusahaan. Saya adalah manajer proyek York Enterprise. Setidaknya sepertiga dari 5 miliar dolar kali ini harus melewati saya sebelum investasi dapat dilanjutkan. Pecundang, apakah kamu mengerti apa artinya ini? Don tampak marah. Ini berarti bahwa sayalah yang memutuskan naik turunnya banyak keluarga dan bisnis di Niamhi. Zack memandang Don dengan kagum. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahinya. Harvey, beraninya kamu berbicara sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Kamu mempermalukan dan tidak menghormati keluarga Zimmer. Tuan Sander adalah elit York Enterprise. Bagaimana kamu bisa meragukan statusnya di perusahaan? Harvey, saya menyarankan kamu untuk meminta maaf kepada Tuan Sander. Kalau tidak, kamu akan berada dalam masalah serius nanti. Tuan Sander, jangan terlalu ambil pusing dengannya. Dia hanya tidak mengerti mulianya identitasmu. Dengan kamu di sini, mudah bagi keluarga Zimmer untuk mendapatkan dana proyek. Harvey tetap diam. Harvey tidak bisa menahan cibiran saat melihat wajah orang-orang dari keluarga Zimmer. Dia menatap Don dan berkata, saya mendengar bahwa 5 miliar dolar sepenuhnya ditentukan oleh Presiden baru York Enterprise. Dapatkah karyawan tingkat menengah seperti Anda campur tangan dalam masalah ini? Jangan meremehkan. Apakah kamu tahu tentang urusan internal kami? Saya tangan kanan Presiden baru. Saya memiliki kepercayaan penuh darinya. Don belum pernah melihat Presiden baru. Namun, itu tidak menahannya untuk tampil di depan keluarga Zimmer. Dia tahu bahwa mereka tidak berani mempertanyakan apa yang dia katakan. Harvey tertawa terbahak-bahak. Apakah Presiden baru mempercayaimu? Don, kamu sangat pandai berbohong. Don tercengang. Bahkan keluarga Zimmer tidak berani mempertanyakan kata-katanya. Mengapa menantu ini sepertinya tahu segalanya? Dia melihat Harvey dari atas ke bawah beberapa kali. Dia menegaskan bahwa Harvey tidak akan pernah tahu Presiden barunya. Dia kemudian berkata dengan dingin. Jadi, Anda mengatakan bahwa Anda mengenal Presiden baru kita? Bahkan kakek Zimmer tidak akan berani mengatakan kata-kata itu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini? Tuan Sander, tolong jangan pedulikan dia. Dia terlalu tak tahu malu dan tidak tahu di mana dia berdiri. Dia benar-benar tidak waras. Kau tidak perlu peduli dengannya. Yah, oke. Lihat ekspresinya. Dia mungkin berpikir bahwa dia luar biasa. Cukup. Kakek Zimmer sedikit mengerutkan kening. Dia menatap Harvey dengan dingin. Harvey, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat? Keluar dari sini. Ya, pergi dari sini. Jangan menjadi aib di sini. Kamu merusak citra dan reputasi keluarga Zimmer. Don tersenyum. Dia memanfaatkan situasi ini. Dia kemudian berkata, pecundang, aku tidak akan menggertakmu hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu tahu siapa presiden baru kami, aku akan meminta maaf. Tapi, jika tidak bisa, kamu akan keluar dari pintu ini dengan merangkak hari ini. Don sudah bisa membayangkan Harvey akan keluar dari gerbang setelah dia selesai mengatakan ini. Presiden baru saja mengambil alih perusahaan hari ini dan dia sangat misterius. Dia juga tidak tahu nama presiden baru itu. Bagaimana Harvey tahu? Tuan Sander sangat baik. Dia memberikan kesempatan. Terima kasih telah menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Zimmer. Harvey, jangan terlalu tak tahu malu. Cepat minta maaf kepada Tuan Sander. Harvey, kamu pikir kamu siapa? Lilian berdiri, menunjuk ke arahnya. Kutukan, siapa yang memberimu hak untuk berbicara apapun yang kamu inginkan di sini? Apakah kamu pikir kamu adalah seorang penerbang yang tinggi? Beraninya kau terus menuding di sini? Keluar sekarang. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya semua tertawa. Bahkan ibu mertuanya menolak untuk memberinya wajah. Menantu laki-laki yang tinggal di sini mungkin juga mati. Jika itu di masa lalu, Harvey akan meminta maaf dengan patuh. Namun pada saat ini, sudut mulut Harvey terangkat ke atas. Dia menatap Lilian dengan dingin. Mandy berpikir itu agak aneh. Dia telah bersama Harvey selama 3 tahun. Dia selalu lemah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu asing dengan Harvey saat ini. Harvey berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Wajah jelek itu dibuat tak terputuskan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Apakah kalian semua tidak ingin tahu siapa presiden baru York Enterprise? Oke, aku akan memberitahumu hari ini. Semua yang ada di Villa Zimmer terdiam pada saat itu. Hampir semua orang menoleh untuk melihat Harvey dengan tidak percaya. Menantu yang numpang itu mengatakan semuanya dengan pasti. Mungkinkah dia memang tahu siapa CEO baru yang berinvestasi di York Enterprise? Don bahkan tidak percaya padanya. Dia tersenyum dingin dan berkata, baik, beritahu kami, siapa CEO baru di perusahaan saya? Harvey mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Dia kemudian berkata perlahan, CEO York Enterprise yang baru adalah saya. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata. Tapi detik berikutnya, Don terkejut pada awalnya. Dia kemudian memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak.
Akhirnya, dia berhenti tertawa dengan susah payah. Dia kemudian menatap kakek Zimmer. Zimmer senior, kupikir menantumu yang numpang hanya suka membuat pertunjukan, tapi aku terkejut melihatnya bertingkah seperti orang bodoh. Saat dia mengatakan itu, Zack dan yang lainnya juga ikut tertawa. Mereka memandang Harvey seperti mereka melihat orang bodoh. Zack berkata dengan dingin, Harvey, kamu hanya menantu yang numpang. Mengapa kamu berpura-pura menjadi raja? Dia mengejek Harvey. Harvey, apakah menyenangkan bertingkah seperti ini? Kenapa kamu berbicara omong kosong dan membual di sini? Lilian menjadi cemas. Harvey, kesini sekarang juga, jangan mempermainkan dirimu sendiri. Harvey, jangan emosi dan bertindak gegabah. Kamu seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti ini. Jika kamu bertindak sembrono, kamu akan melukai dirimu sendiri. Mandy tampak khawatir. Dia mengira Harvey telah menerima pukulan yang signifikan malam itu. Jadi dia mulai membohongi dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah CEO baru York Enterprise. Dia melangkah ke depan, berniat untuk menyeret Harvey pergi. Jangan main-main lagi, biarkan saya membawamu untuk berkonsultasi ke dokter. Mandy, saya bisa membuktikan bahwa saya adalah CEO baru York Enterprise. Tolong percaya padaku. Harvey mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada mereka nama yang dia simpan di daftar kontaknya. Don, Anda seorang karyawan di York Enterprise. Saya yakin Anda tahu apa artinya nama ini, kata Harvey. Don meliriknya dengan santai. Begitu dia melihat nama Yvonne Xavier, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia kemudian berkata, Harvey, kamu memang pintar membual. Apakah kamu pikir itu bisa menjadi dengan menulis nama sekretaris kami di daftar kontakmu? Jadi bagaimana jika aku mengetik nama sekretaris yang bekerja untuk orang terkaya di dunia di daftar kontak saya? Apakah itu membuat saya menjadi orang terkaya di dunia? Anda gila, Don sama sekali tidak percaya padanya. York Enterprise cukup terkenal. Hampir semua orang di New tahu siapa wakilnya presiden dan sekretaris yang bekerja di sana. Mereka hanya tidak menyadari identitas CEO baru yang misterius. Dan itu normal bagi Harvey untuk tahu tentang ini. Tapi itu sudah melewati batas jika dia menggunakan itu sebagai bukti. Kenapa kamu tidak bertanya sendiri padanya? Siapa CEO barumu? Kata Harvey dengan tenang. Dia kemudian menelepon nomor itu dan menyerahkannya kepada Don. Baik, saya ingin melihat apakah Anda bisa meneleponnya. Don tidak berpikir bahwa nomor kontak itu bisa ditelepon. Jadi dia menempatkan telepon dalam mode speaker secara langsung, menunggu untuk melihat Harvey mempermalukan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka segera mendengar suara dingin dari telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan periksa kembali nomornya dan coba lagi nanti. Bab 17. Mereka tercengang dan segera tertawa terbahak-bahak. Don mencibir sambil tertawa juga. Harvey, apakah ini buktimu? Tidakkah menurutmu itu lucu sekali? Tuan Sander, mengapa Anda membuang-buang waktu berbicara dengan orang bodoh? Saya bahkan tidak percaya apapun yang dia katakan. Pada saat itu, Zack tidak bisa menahannya lagi. Dia melangkah maju dan merampas telepon lama Harvey, dan membantingnya ke lantai. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahinya. Kamu hanya menantu yang numpangi di sini. Mengapa kamu selalu mengadakan pertunjukan? Kamu bahkan mengklaim bahwa kamu punya bukti, persetan denganmu. Hanya sekarang juga, kami muak dengan keberadaanmu. Bagaimana kami bisa memiliki orang sepertimu di keluarga kami? Tidak ada gunanya. Semua orang dari keluarga Zimmer mengambil inisiatif pada saat itu hanya karena mereka merasa telah dipermalukan secara mendalam oleh Harvey. Mereka tentu tahu bahwa Harvey tidak mungkin menjadi CEO baru di York Enterprise, tetapi mereka merasa Harvey meremehkan mereka saat itu juga. Itu di luar dugaan Harvey bahwa Yvonne telah berhenti menggunakan nomor kontaknya saat ini yang telah digunakan selama 3 tahun lalu. Hal utama adalah dia bahkan tidak memberitahunya bahwa dia telah mengubah nomor kontaknya. Sekarang dia gagal menghubunginya. Sebuah tamparan keras terdengar. Tepat ketika semua orang siap untuk menikmati pemandangan selanjutnya, Lilian, yang duduk di samping, tiba-tiba berdiri. Dia berjalan ke arah Harvey dan tiba-tiba menamparnya tanpa peringatan. Tamparan itu begitu tiba-tiba sehingga Harvey tidak bisa bereaksi. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Wajahnya juga sedikit membengkak. Sialan, tidakkah kamu tahu kamu sudah cukup mempermalukan kami hari ini? Lilian menunjuk Harvey dan memarahinya dengan kasar. Kamu hanya seekor anjing yang kami pelihara bersama kami. Siapa yang mengizinkan kamu membodohi diri sendiri di sini? Sekarang kamu berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang penting dan berkuasa. Kamu bahkan mengklaim bahwa kamu adalah CEO baru. Segera pergi dari sini, Lilian mencibir. Suara tawa terdengar. Yang lain segera tertawa terbahak-bahak. Mereka tampak seperti sedang menikmati kemalangan Harvey dan pemandangannya. Itu memang cukup dramatis. Mandy terlihat bingung saat itu. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat dan berkata dengan lembut, Harvey, aku tahu bahwa apa yang terjadi malam ini adalah pukulan besar bagimu. Tapi mengapa kamu mengatakan kebohongan yang begitu jelas? Kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Aku tidak setuju untuk menceraikanmu. Minta maaf kepada Tuan Sander saat ini juga. Jika tidak, jika insiden ini diketahui orang lain, dan CEO baru York Enterprise mengetahui bahwa seseorang berpura-pura sebagai dirinya, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan. Harvey sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Mandy akan membelanya di saat seperti itu. Menyaksikan adegan itu, Don tidak bisa menahan diri lagi. Jika saya membiarkan menantu laki-laki ini tetap bersama keluarga Zimmer pasti akan merusak rencanaku. Memikirkan itu, Don melangkah maju dan berkata dengan dingin, Kakek Zimmer, menantumu yang numpang ini cukup pandai berpura-pura. Itu bukan pertanda baik, dia mungkin membuat masalah. Jika CEO baru saya mengetahui hal ini, Anda pasti akan kehilangan dana yang Anda butuhkan dan kalau CEO baru marah, dia bahkan mungkin membuat Anda bangkrut. Sebaiknya kau usir dia dari keluarga Zimmer hari ini. Jika tidak, cepat atau lambat kau akan terbebani olehnya. Bab 18. Mendengar apa yang Don katakan, jantung kakek Zimmer berdetak kencang. Benar. Jika aku membiarkan Harvey tetap bersama kita, seluruh keluarga Zimmer pasti akan dihancurkan olehnya. Kakek Zimmer, malam ini adalah pestamu. Mungkin sangat disayangkan jika kamu mengambil inisiatif untuk memukulinya. Biarkan aku membantumu memberikan pelajaran kepada menantu yang tidak berguna ini. Melihat bahwa Don hendak memukuli Harvey, kakek Zimmer tidak berniat untuk menghentikannya. Selain itu, yang lain dari keluarga Zimmer juga menikmati pemandangan itu. Mereka sudah lama muak dengan Harvey dan sangat ingin melibat Don memukulinya. Don tersenyum jahat, dia berlari beberapa langkah, dan mengayunkan tendangan terbang ke wajah Harvey. Dia telah pergi ke gym untuk melatih dirinya selama beberapa tahun. Dia bahkan belajar taekwondo selama beberapa tahun dari beberapa pelatih pribadi dan mendapatkan sabuk hitam. Pada saat ini, tendangannya terlihat cukup ganas dan kuat. Saya ingat bahwa Tuan Sander adalah seorang ahli dalam taekwondo dengan sabuk hitam. Ini sudah berakhir untuk Harvey sekarang. Dia pasti akan dibawa dengan tandu kalau begitu. Tapi dia memang bodoh. Jika bukan karena fakta bahwa tidak pantas bagi kita untuk mengalahkan dia, saya akan melakukannya sejak lama. Siapa yang memintanya untuk berpura-pura menjadi CEO? Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan membayar semua itu. Mereka masih membicarakannya, semua menahan tawa. Mereka ingin menikmati pemandangan itu. Ini benar-benar malam yang berat. Jika Harvey menahan tendangan itu, kepalanya akan terluka parah. Dia menyipitkan matanya menghadapi tendangan yang masuk. Harvey tidak punya niat untuk mundur. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Harvey, akui kesalahanmu sekarang juga. Itu di luar dugaan Mandy bahwa dia akan merasa sedikit khawatir ketika dia melihat bahwa Harvey yang tidak berguna akan dipukuli. Mungkin dia telah menyimpannya seperti anjing bersamanya untuk waktu yang lama sehingga dia mulai memiliki perasaan terhadapnya. Dia bisa memarahi dan memukulinya atas keinginannya sendiri, tapi orang lain dilarang melakukan itu.
Betapa mencoloknya seranganmu, beraninya kau ingin menghajarku. Harvey tidak mundur, tapi dia berkata dingin. Itu jelas beberapa langkah tidak praktis yang diajarkan oleh pelatih yang buruk. Tampaknya cukup kuat tetapi digunakan hanya untuk pertunjukan. Sebagai generasi muda keluarga York, Harvey perlu belajar tentang seni bela diri yang sebenarnya sejak usia muda. Harvey belajar Tai Chi, dan yang dia tahu adalah Wu Style Tai Chi, yang paling praktis dalam pertarungan sebenarnya. Meskipun dia belum berlatih itu selama 3 tahun terakhir, tidak apa-apa baginya untuk mengatasi langkah Don yang tidak praktis. Enyahlah. Harvey mengayunkan tangan kanannya ke depan dengan penuh semangat, dan dia memegang kaki Don yang masuk. Dia kemudian meraih kaki Don dan mengangkat kakinya dengan keras. Terdengar dentuman keras. Don dilempar tinggi ke udara oleh Harvey begitu saja, terbalik di udara, kemudian jatuh ke lantai dengan keras. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa bangkit kembali. Dia gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berkata atas apa yang telah terjadi. Bab 19. Apa? Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Orang yang tak berguna itu hanya mengangkat tangan kanannya sedikit. Tapi kenapa Don seperti dahan yang jatuh di musim gugur yang mengerikan? Apakah sialan itu memiliki keterampilan seperti itu? Atau benarkah setiap anjing memiliki hari baiknya? Kebanyakan dari mereka merasa bahwa Harvey memiliki keberuntungan yang bodoh, dan Don sungguh disayangkan. Harvey hanya mengangkat tangannya seperti itu, dan Don terlempar dengan sangat keras. Harvey tunggu dan lihat saja. Don terbaring di tanah, menggigil. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun. Pada saat itu, dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan keras. Aku akan menghancurkanmu, aku akan membuatmu membayarnya, kamu tunggu dan lihat. Pada saat itu, semua orang menatap mata Don, hidungnya berdarah. Kemudian mereka berbalik untuk melemparkan pandangan menyedihkan ke Harvey. Sumber daya macam apa yang dimiliki menantu yang numpang? Tapi Don berbeda, dia adalah karyawan tingkat menengah di York Enterprise. Jika dia memiliki niat seperti itu, tentu akan relatif mudah baginya untuk menghancurkan Harvey sepenuhnya hanya dengan menjentikan jarinya. Tapi Harvey tidak peduli pada Don saat itu. Dia mengambil teleponnya dari lantai dan menelepon Yonatan. Halo, Harv, ada apa? Di ujung telepon yang lain, Yonatan terdengar cukup antusias. Harvey melirik Don, yang terbaring di lantai. Dia berkata dengan suara yang dalam, ada seorang karyawan di York Enterprise yang menipu semua orang di luar dengan memanfaatkan nama perusahaan. Singkirkan dia untukku. Bagaimana kamu menginginkannya? Singkirkan semuanya darinya. Setelah itu, Harvey menutup telepon secara langsung. Harvey tampak tenang saat itu. Dia bahkan menelepon di depan Don. Melihat ini Don menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Sialan, beraninya kau memukuliku, ini belum berakhir. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya bekerja untuk York Enterprise. Saya dilindungi oleh keluarga York di Cahaya Selatan. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, dan tidak ada yang berani menolak saya. Pada saat itu, Don dipenuhi amarah yang mendalam, sampai kehilangan akal sehatnya. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan tanpa sadar. Tapi dia meletakkan telepon pada mode speaker hanya untuk pamer. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara yang dalam dan bermartabat di ujung lain telepon. Don, ada apa? Saudara Tyson, saya dipukuli. Ya, benar, itu adalah Villano, 5 di Royal Neighborhood. Saudara Tyson, bawa lebih banyak orang bersamamu. Kita harus mengalahkan bajingan ini secara brutal, kata Don sambil menggertakkan giginya. Di seberang telepon, Tyson tampak tertawa saat itu. Dia kemudian berkata dengan tenang, tidak masalah, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Saat Don menutup telepon, dia menatap Harvey dengan dingin dan berkata, dasar bajingan. Jangan berani-berani kabur, aku ingin kamu membayamnya di sini sekarang, dan kamu tidak akan bisa bertahan sampai besok. Apakah Anda tahu siapa saudara Tyson? Dia Tyson Woods. Bab 20. Saat menyebut Tyson Woods, semua orang di keluarga Zimmer menarik napas dalam. Siapa itu Tyson? Dia adalah orang terkenal di Niemhi. Banyak orang ingin menjilatnya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Don bisa memintanya untuk datang. Don memang orang yang cukup berpengaruh dan berkuasa. Bahkan kakek Zimmer memandang Don dengan setuju. Dia agak puas dengan calon cucu menantu itu. Kau tidak ingin aku bertahan sampai besok. Baiklah, Harvey tersenyum. Aku memang penasaran. Melihat kamu akan kehilangan segalanya. Dan kamu akan menjadi orang yang tidak berguna yang akan segera menghadapi kebangkrutan. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melewati itu. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Apakah yang ada di pikirannya? Tuan Sander adalah pemuda kaya. Cek satu kutanya masih ada di sini. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Tuan Sander akan kehilangan segalanya dan menghadapi kebangkrutan? Apakah dia tahu apa itu kebangkrutan? Oh, menantu yang numpang ini selalu tinggal di rumah dan menonton TV atau membaca novel. Dia bahkan tidak memiliki pendidikan yang baik. Itu sebabnya dia berbicara omong kosong sekarang. Jika saya jadi dia, saya akan segera melarikan diri. Jika tidak, saya takut saya tidak akan bertahan sampai besok jika Tyson mendapatinya di sini. Ngomong-ngomong, haruskah kita memanggil polisi? Apakah kamu bodoh? Mengapa kita harus memanggil polisi? Kita harus memanggil ambulans sebagai gantinya. Kita tidak bisa membiarkan menantu yang tidak berguna itu mati di sini. Itu akan menyebabkan kesialan. Semua orang di keluarga Zimmer tersenyum. Beraninya orang yang tidak berguna itu begitu keras kepala di sini. Dia beruntung jika dia tidak dipukuli sampai mati. Pada saat itu, ponsel Don bergetar lagi. Dia segera menjawabnya. Itu adalah telepon dari atasannya Wakil Presiden York Enterprise. Don, dasar brengsek, apa yang kamu lakukan di luar sana? Nona Xavier menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda menyalahgunakan jabatan. Sekarang Anda dipecat oleh perusahaan. Seluruh properti Anda dibekukan dan dilikuidasi. Biarkan saya memperingatkan Anda, begitu Anda dikurung di penjara, Anda harus tahu apa yang harus atau tidak boleh Anda ungkapkan kepada pihak berwenang di sana. Don hendak bertanya tentang sesuatu padanya, tapi sayangnya, panggilan itu ditutup. Pada saat itu, Don tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Mengapa saya tiba-tiba bangkrut? Menantu laki-laki yang numpang membuat tebakan yang tepat. Dia mengutukku. Tapi Don adalah pria yang cerdas. Dia segera memulihkan dirinya. Sekarang kejadian itu belum diketahui orang lain. Jadi dia masih bisa berbuat menggunakan beberapa koneksi yang dimilikinya. Tetapi jika dia melewatkan kesempatan itu malam itu juga, berita ini mungkin akan terungkap keesokan harinya. Maka dia mungkin tidak akan pernah bisa bersama Mandy selama sisa hidupnya. Jadi tidak peduli apa, dia harus mencapai tujuannya dengan sukses malam ini karena dia sudah kehabisan semua pilihan lain. Selain itu, menantu yang numpang itu memang menyebalkan. Lebih baik jika dia bisa membunuh Harvey di sini dan kemudian menukahi Mandy Zimmer. Maka dia akan berada di kapal yang sama dengan keluarga Zimmer. Tuan Sander ada apa, Zack, yang ada di sampingnya? Bertanya dengan nada menyanjung.